Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan yang baik, yang selalu ada bersama dan menyertai kita dalam segala keadaan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, berterima kasih untuk segala berkat kemurahan Tuhan atas kami. Tuhan sudah memimpin dan melindungi kami dari malam hingga pagi ini. Terima kasih untuk pagi hari ini. Kembali kami ada karena anugerah-Mu. Saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapilah kami supaya kami mengerti dan mentaati setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Injil Yohanes pasal 4 ayat yang ke-7. Tertulis demikian. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebuah tim psikolog dari Universitas Sabancı di Turki bekerja sama dengan tim dari University of Sussex di Inggris menemukan bahwa mengatakan halo kepada orang yang tidak dikenal, yang ditemui di jalan atau dimanapun, dapat menyebabkan peningkatan rasa kepuasan dalam hidup. Seringkali kita merasa sungkan dan tidak enak untuk menyapa orang lain yang tidak kita kenal. Padahal hal itu dapat berpengaruh pada kondisi mental kita. Organisasi Kesehatan Dunia menyatakan bahwa salah satu masalah kesehatan masyarakat global saat ini adalah kesepian, rasa kesendirian. Dan itu sebabnya menyapa orang lain memiliki pengaruh yang baik untuk orang lain maupun untuk diri kita sendiri. Kita perhatikan di dalam Yohanes 4 ayat yang ke-7 ini. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Perempuan Samaria ini disapa oleh Tuhan Yesus. Dan sapaan Tuhan Yesus langsung mengarah kepada sebuah permintaan, berilah aku minum. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus berkebalikan dengan kebiasaan orang pada waktu itu. Terlebih khusus orang Yahudi terhadap orang Samaria. Sebab orang Yahudi pada waktu itu tidak menyapa orang Samaria. Sikap Tuhan Yesus yang menyapa perempuan Samaria ini, yang kalau kita lihat secara manusiawi sebenarnya tidak ada perkenalan antara satu sama lain. Meskipun Tuhan Yesus tahu siapa perempuan ini karena Dia Maha Tahu. Adalah sikap yang jarang dilakukan, bahkan tidak dilakukan oleh orang-orang pada umumnya. Tapi kita perhatikan di sini bahwa sapaan Tuhan Yesus menjadi sebuah proses untuk menjadikan perempuan Samaria ini berubah jadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang mengenal Tuhan dan hidup dalam kebenaran. Seandainya Tuhan Yesus tidak suka menyapa orang, maka pelayanannya akan menjadi pelayanan yang tidak berdampak dan tidak menjangkau banyak orang. Teladan dari Tuhan Yesus memberikan kita suatu insight, suatu inspirasi untuk juga bersikap yang sama, bersikap ramah terhadap orang lain dan menyapa mereka. Ada begitu banyak orang yang sangat kesepian di dunia ini, yang mungkin tidak pernah bertemu orang lain, jarang berbicara dengan orang lain, yang hidupnya hanya sendiri saja karena budaya hidup individualistis di kota-kota modern, dan mereka butuh disapa, dan bukan sekedar disapa, tapi diajak berbicara, sehingga mereka pada akhirnya mengenal Tuhan dan mengalami kasih karunia dari Allah dalam hidup mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau selama ini kita mungkin
bersikap terlalu introvert, bahkan sangat introvert, tidak mau menyapa orang lain, merasa orang lain tidak perlu untuk diajak komunikasi, untuk diucapkan salam, untuk diajak ngobrol. Mari kita ubah diri kita menjadi pribadi seperti Tuhan Yesus yang menyapa orang-orang di sekitar kita. Minimal kita katakan halo, apa kabar? Dan selebihnya kita ikuti tuntunan Roh Kudus dan hikmat Tuhan dalam hati kita untuk kita menjangkau dan menguatkan orang-orang di sekitar kita menjadi penuh semangat dan mengalami anugerah Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami bersyukur karena firman-Mu terus mengubahkan kami, membimbing kami, menolong kami dalam bersikap, dalam melakukan berbagai hal di hidup kami. Mampukan kami Tuhan untuk menyapa orang lain, tidak bersikap hanya untuk diri kami sendiri, tapi juga bersikap mempedulikan orang lain di sekitar kami, sehingga kami menjalin persahabatan baru, perkawanan baru dengan orang-orang di sekitar kami. Bahkan kami dapat menjangkau mereka untuk mengenal Tuhan. Pimpin kami Roh Kudus untuk menjadi alat-Mu Tuhan, menjadi saksi-saksi-Mu di tengah dunia yang gelap ini dan yang membutuhkan kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkatilah kami di sepanjang hari ini dalam segala tugas dan aktivitas kami. Pimpin dan sertai kami supaya kami berkemenangan dalam segala perkara. Kami menyerahkan setiap pergumulan kami masing-masing, setiap permohonan doa yang disampaikan, agar Tuhan melawat setiap kami dan menyatakan kuasa mujizat-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.